Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, Bu Novit. Ada apa ya? Ya, sebentar, Bu Rini bisa? Ya, bisa. Silahkan, Bu. Iya, begini Bu Rini, saya ingin melakukan coaching terhadap Bu Titin, Bu. Ya. Wah, bagus itu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin Ibu melihat bagaimana proses coaching yang saya lakukan terhadap Bu Titin. Karena katanya Bu Titin memiliki masalah karena saat ini beliau menghadapi dua pendidikan sekaligus, Bu. Oh, gitu. Baik. Nah, menurut Ibu, bagaimana kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching nanti? Apa yang Saya ingin ingin Ibu kembangkan memiliki kompetensi apa? kompetensi mendengarkan. Ya, saya ingin menggali potensi saya khususnya dalam mendengarkan, berempati, kesadaran penuh, Ya, lalu bagaimana saya berempati dan komunikasi juga. Selama ini saya ya, rasakan ya, itu kalau komunikasi ya. cepat, Nah, itu saja. bagian mana yang Ibu ingin untuk saya bisa amati untuk hari observasi nanti? Saya ingin diamati pada bagian bagaimana saya menjalin hubungan dengan Bu Titin dalam berempati dan memberikan solusi terhadap masalah dia atau menggali menggali solusi untuk Bu Titin dapat menemukan sendiri solusinya. Itu sih Bu sebenarnya. Nah, oh iya. Nah, menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan ini? Saya menilai diri saya sendiri sih masih belajar ya Bu. Makanya pada saat Bu Titi meminta untuk saya coaching itu saya menghadapi ini sebagai tantangan. Bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya untuk mendengarkan dan berkomunikasi lebih baik lagi terhadap masalah orang lain itu sih. Wah, bagus sekali ya, Bu. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini, Bu? Ada nggak harapannya apa? Harapan saya memiliki kompetensi yang lebih baik lagi khususnya dalam berempati, dalam mengatur kata-kata, dalam menggali menggali solusi untuk si Oci sendiri dan saya juga dapat berkomunikasi sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari sih Bu. Wah, bagus sekali ya. Kalau begitu, saya akan ikut dengan Ibu untuk mengamati coaching dengan Bu Titin. Ibu udah siap untuk melakukan coaching? Oh siap Bu. Kebetulan Bu Ya, Titin mari juga kita sudah menunggu di. Ya, mari Bu ikut saya saya. ikut ya. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya ya Bu. terima kasih. Oke, Terima kasih Bu. Pasca. Langsung Assalamualaikum Bu Novit. Waalaikumsalam Bu Titin. Silakan masuk Bu Titin. Iya, terima kasih. Maaf Bu, Ibu lagi senenggang atau tidak ya? Oh, kebetulan saya senggang, tapi nanti sekitar 30 menit lagi saya ada acara. Ada apa, Bu? Silahkan duduk. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin sebentar saja sih Bu, saya ingin menyampaikan kalau hari ini itu rencananya saya akan melakukan coaching Bu dengan Bu Rini. Oh, dengan Bu Rini ya. Masalah Iya, apa ya, Bu? kemarin sih beliau ingin membicarakan atau mungkin bertukar pendapat mengenai masalah muridnya nih Bu. Jadi murid itu sering mendapati murid-murid itu saat keluar kelas, baik itu mungkin saat istirahat maupun saat mau pulang sekolah ya Bu, itu anak-anak berlarian di koridor itu. Katanya sih seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya kan nanti saya coba melakukan kegiatan coaching itu Bu. Oh, bagus sekali, Ibu. Melakukan coaching. Kira-kira nih, Bu Titin ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana, Bu, dalam coaching?
Iya baik, mungkin saya menyadari gitu kan bahwa kompetensi saya dalam berbicara itu masih ya belum belum sebagus ibu lah gitu kan ya. Hanya saja saya ingin mencoba untuk melatih itu dan nantinya saya berharap saya bisa mengembangkan kemampuan saya, kompetensi saya dalam hal berbicara. Ya mungkin dalam coaching ini saya rasa ini salah satu ajang yang tepat ya Bu untuk melatih kompetensi tersebut. Kalau menurut Ibu gimana? Bagus sih Bu, coaching. Kalau Ibu telah memiliki belajar sendiri kemampuan coaching, setidaknya nanti dengan alur tirta ya Bu ya, yang sudah Ibu pelajari itu lebih bagus lagi. Jadi saya harap kita semua bisa memperoleh kemampuan seperti itu. Kira-kira nih Bu, bagian mana yang ingin Ibu saya amati, yang ingin sekali saya amati dari kegiatan coaching Ibu? Iya baik Bu, kan coaching ini kan supaya tidak keluar dari alur ya, saya akan menggunakan alur tirta Bu. Nah saya ya mungkin karena tata bahasa saya belum belum begitu bagus. Nah, saya takutnya itu saya tidak sesuai dengan alur tirta tersebut, Bu, gitu kan ya. Ya, jadi saya ingin mencoba untuk melatih itu, Bu. Bagus sih Bu, kalau Ibu memiliki kesadaran untuk untuk dari pengembangan berbicara ya Bu. Lalu kira-kira Bu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, kita akan mengembangkan apa ini Bu dalam coaching? Iya, karena saya tadi meminta Ibu dalam hal apa namanya cara berbicara saya gitu. Jadi saya menilai bahwa ini merupakan satu apa ya satu langkah yang tepat lah Bu gitu ya untuk bisa saya mengembangkan kompetensi saya khususnya dalam berbicara Bu atau memberikan pendapat atau membantu permasalahan teman khususnya seperti itu Bu. Ya mungkin nanti dikembangkan juga jika ada murid yang memang memerlukan bantuan saya Bu. Ya, tentu saja. Nanti saya ikut mengamati juga ya Bu. Kira-kira Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Ya baik Bu, harapannya sebetulnya banyak ya Bu harapan dari kegiatan ini dan Ibu istilahnya bersedia untuk melihat atau mungkin ya sebagai penilai gitu ya bagaimana saya melakukan coaching apakah sudah sesuai atau tidak gitu apa sudah terarah atau belum gitu kan mungkin harapannya itu jadi saya ke depannya agar kompetensi saya khususnya di tata bahasa gitu kan atau mungkin dalam penyampaian pendapat itu bisa lebih terarah dan mengena Bu seperti itu harapan saya. Ya, itu juga menjadi harapan saya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lakukan coaching Ibu sekarang? Oh ya, baik Bu. Mudah-mudahan Ibu waktunya tidak terganggu ya Bu ya. Hanya sebentar kok Bu. Ya, Kak. Cukup kok. Kita ke sana Ibu Ya sekarang baik atau Bu. kita akan Saya akan melakukan coaching mungkin di kelasnya Bu Rini saja Bu. Kebetulan anaknya sedang pelajaran olahraga. Jadi saya sudah menjadwalkan kita bisa melakukan coaching sekarang Bu. Mari Bu. baik, baik. Saya ikut ya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Titin. Pasca ya sekarang. Iya. Bagaimana Bu Titin? Sudah selesai kan observasinya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke Bu Titin tadi. Kira-kira bagaimana Bu Titin menilai performa Bu Titin sendiri tadi dalam coaching tadi? Ya kalau menurut penilaian saya sih rasanya memang masih kaku ya Bu karena saya tadi meminta Ibu untuk melihat jalannya kegiatan coaching yang saya lakukan gitu. Tapi saya merasa bahwa alur tirta ya maksudnya saya kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah eh, saya susun Bu seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Titin? Oh iya Bu, silakan. Itu kan yang terpenting gitu kan buat saya Bu sebagai masukan dan untuk
lebih bisa meningkatkan kompetensi saya ke depannya, Bu. Iya, boleh sih ya. Saya mengamati tadi pada saat Bu Titin coaching, kira-kira mungkin ada yang terburu-buru, jadi mungkin Bu Rininya agak kurang, ya agak kurang ini, mungkin kurang paham atau bagaimana. Cuma sudah bagus sih Bu, nanti dikembangkan lagi. Ya sedikit agak keluar banyak kata-kata di alur Tirta tadi, tapi sudah cukup. Yang penting tadi Bu Rini sudah ya mengangguk-ngangguk, itu kalau sudah mengangguk-ngangguk berarti sudah ada insight. Saya berharap sih baik Ibu Titin maupun Ibu Rini memperoleh sesuatu yang baru, insight yang baru, wawasan yang baru. Itu sih Bu. Iya, Bu. Kira-kira Bu Titin, ya, apa harapan Bu Titin dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan pada Bu Rini? Mungkin yang pertama ya harapannya tentu saya minimal bisa melegakan perasaan Bu Rini yang awalnya memang dia merasa, aduh gimana caranya gitu ya mengatasi solusi. Ternyata dari solusi yang Bu Rini ambil sendiri gitu ya, Bu Rini ternyata bersemangat gitu kan melakukan ya di sini kan yang saya tangkap gitu kan ya Bu Rini itu akan lebih mendisiplinkan anak gitu kan, akan mendisiplinkan anak agar tidak berlari-larian. Jadi ya biasa aja gitu kan, keluar kelas gitu kan dengan tertib gitu seperti itu. Lalu ternyata ada juga yang solusi yang memang benar-benar yang dari anak untuk anak juga gitu ya. Jadi mereka katanya akan apa ya, akan mengembangkan kreativitasnya dengan cara membuat poster dengan tema ya agak lebih berhati-hati lah gitu, berjalan di koridor yang benar, tidak usah berlari-lari dan amazing-nya lagi poster itu ternyata dibuat oleh anak itu sendiri Bu gitu kan. Jadi mereka juga mungkin akan bangga ya, akan bangga dengan hasil karya mereka gitu. Jadi sebetulnya Iya, Bu. Bu Rini sudah menemukan solusi yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi ya saya hanya tinggal memberikan semangat pada Bu Rini atas apa rencana aksinya itu memang sudah bagus sih Bu kalau menurut saya seperti itu. Dan yang Iya, kedua ya saya sedikit juga maksudnya oh ternyata saya bisa gitu ya berbicara dengan teman gitu kan ikut mendengarkan keluh kesahnya atau masalahnya gitu kan. Jadi menyampaikan atau memberikan semangat bagi Bu Rini gitu. Seperti itu Bu. iya, iya. Berarti dalam proses coaching sendiri tadi Bu Titin juga sudah menemukan sesuatu ya Bu ya di dalam diri Bu Titin sendiri berupa oh ternyata saya bisa toh mendengarkan, berempati, memperoleh kesadaran diri. Begitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Jadi apa ya dengan sendirinya sih Bu ya gitu. Ternyata dengan coaching itu dengan sendirinya itu menumbuhkan perasaan yang ya ingin ingin apa ya ingin ikut merasakan gitu kan. Bahkan mungkin karena sebetulnya sih ya solusi sudah dipunyai oleh Bu Rini sendiri gitu. Kita hanya tinggal mendengarkan agar rencana aksi tersebut dapat Bu Rini lakukan. Sebetulnya seperti itu sih Bu. Iya, iya, iya. Tadi kan kita sudah melihat observasi dari coaching Bu Titin dengan Ibu Rini. Lalu kira-kira Bu, dari diskusi ini nih, apa yang sudah terbayang di Bu Titin untuk meningkatkan performa Bu Titin dalam tadi Ibu Titin bilang, oh saya sudah berasa bisa mendengarkan lebih baik dalam berempati. Oh ternyata saya bisa. Bagaimana cara Bu Titin untuk meningkatkan performa itu supaya lebih baik lagi? Iya Bu, ternyata dari kegiatan coaching hari ini banyak sekali apa ya cita-cita saya ternyata dari situ mulai tergali. Berarti saya mungkin akan mempraktekkan ini kepada murid saya Bu gitu kan. Jadi mungkin kalau dengan murid itu kan lebih ke masalah mereka dalam hal motivasi belajar, misalkan itu kan banyak sekali dijumpai ya Bu ya. Sementara selama ini kan kita juga bingung nih cara pendekatannya seperti apa atau cara menyampaikannya seperti apa supaya mereka itu apa namanya terbuka gitu kan ke kita
Lalu kita juga mengajarkan mereka untuk mencari solusi sendiri gitu kan. Mereka juga berani untuk melakukan aksi atau rencana aksi yang memang mereka sebetulnya sudah tahu gitu kan apa yang harus mereka perbuat. Cuman mungkin dari kitanya kurang memberikan semangat atau mungkin kitanya kayak semacam rasa empatinya kurang gitu. Nah, dari situ saya lebih tertantang lagi nih, wah coba saya harus bisa gitu kan untuk melakukan coaching ini terhadap murid-murid saya. Begitu Bu kira-kira. Iya, bagus Bu Titin. Saya senang sekali mendengarnya. Tadi Bu Titin sudah bilang Bu Titin akan mengcoaching murid-murid Bu Titin gitu ya. Nah, tadi kan Bu Titin baru saja mengcoaching Bu Rini selaku rekan sejawat. Kira-kira nih ya Bu ya, ada lagi nggak yang ingin Ibu coaching selain murid dan rekan sejawat? Mungkin di sini cakupannya sih luas ya Bu tentang coaching ini gitu kan, bukan hanya misalkan teman sepekerjaan gitu kan, bahkan mungkin yang berhubungan dengan anak didik kita. Jadi ke depannya ya mungkin ya coaching ini bisa saya lakukan lebih profesional lagi mungkin Bu ya, kalau memang sudah terbiasa gitu kan, kita ini mungkin ya lebih ke coaching yang profesional gitu kan. Arah tujuannya pasti ke sana gitu, yang terbesarnya. Tapi kalau untuk saya sih mungkin saya coba dulu untuk ke murid-murid saya dulu, Bu. Oh iya, bagus deh kalau begitu Bu. Saya ikut senang jika Ibu Titin mendengar Bu Titin itu eh, memiliki semangat yang luar biasa dalam coaching. Nah, Bu Titin jangan lupa ya dicatat apa yang kita observasi tadi dari Bu Rini proses coaching ini di dalam buku Form Supervisi Akademik. Baik, Bu, akan saya lakukan. Ya, sukses terus ya Bu Titin. Terima Ya, kasih. sama-sama, Bu. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan untuk saya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi ya, Bu. Ya, mari Bu Titin. Ya. Selesai, tinggal Bu Rini. Ayo udah ditanya sama Pak Pasil. Tinggal Bu Rini satu lagi. Siapa yang mereka masih Bu Rini mau rekam? Ayo. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novait Parananandiar dan saya Sri Triani. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya Novait Parananandiar berperan sebagai supervisor dan rekan saya dan saya Sri Triani akan berperan sebagai coaching. Ya, waalaikumsalam Bu Novit. Bisa duduk Bu? Iya, silakan. Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Novit sehat. Iya, alhamdulillah juga saya sehat. Begini Bu, sebelum melaksanakan coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu nih dengan Bu Sri. Iya, boleh Bu. Kebetulan coaching saya nanti jam 10. Ya. Nanti kan pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu. Ya. Dan saya juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Jadi, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan kepada coachee? Ya. Sudah siap Bu? Dan pertanyaan-pertanyaannya? Ya, sudah Bagus. Dan saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan? Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, betul. Dan ada lagi sedikit pertanyaan nih Bu, boleh? Boleh. Nah, begini Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat coaching nanti yaitu adalah kehadiran penuh, ya, untuk present, kemudian pendengaran aktif, sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Bu. Di antara ketiganya Bu, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Bagus sekali. Kira-kira Ibu ya, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dari coaching nanti? Indikator melalui coaching ini yang saya ingin kembangkan yaitu tentang solusi dari permasalahan coaching dengan mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh coaching dalam mengatasi masalah tersebut. Oh, baik. Bagus sekali kalau begitu ya.
Jadi Ibu ingin Koci itu mendapatkan solusi sendiri atas permasalahannya, Iya. ya. Terima kasih jawabannya ya Bu ya. Ya, Dan silahkan sekarang Ibu bisa melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga lancar dan Ya. nanti setelah coaching saya ingin bicara kembali. Bisa Bu? Ya, bisa Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Novit. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah. Tujuannya apa nih mau kesini? Ya Bu, saya ingin berbincang dengan Ibu tentang masalah saya. Ada Oh, waktu nggak? tentu saja, selalu ada waktu buat Bu Sri. Ada Terima apa Bu Sri? kasih, alhamdulillah. Ini ya Bu ya, saya itu kan dalam masalah di kelas. Saat pembelajaran pertama masih ada murid yang bolak-balik keluar dengan alasan pertama beli pensil ke koperasi, kedua juga ada yang pada saat perut ini ke toilet. Itu selalu dalam 2 minggu terakhir ini bolak-balik dari saya pembelajaran kurang fokus Bu. Oh, begitu ya. Oh, kira-kira mengapa anak-anak itu bisa seperti itu? Ibu tahu indikatornya apa? Bukannya dia alasan-alasannya mungkin Bu? Ya karena setelah saya tanyakan ke mereka yang ketinggalan pensil itu ya karena malamnya dia lupa ganti kasa, dia lupa untuk memindahkan alat tulisnya. Kemudian yang sering ke toilet itu karena semalamnya makan yang pedas-pedas dari rumahnya Bu. Oh, begitu ya. Jadi tadi karena dia lupa memasukkan alatnya ya, tidak menyiapkan barang-barang, atau juga karena sakit perut makan makanan pedas, itu jadinya modal banyak ke toilet. Iya. Ada lagi nggak Bu alasan-alasan mereka yang lain? Nggak ada Bu, ketika saya tanyakan aja itu, jadi sehingga ke kelas tadi itu emang nggak fokus, anak-anak perut saya sakit gitu. Padahal itu yang pertama, yang anak yang lain lagi beli dulu itu ketinggalan pensil, terpaksa harus ke koperasi. Iya, Itu mengganggu kan Bu, yang Sama. pertama lagi. Betul, Iya. betul. Kira-kira nih rencana dari Bu Sri Triani sendiri apa untuk meminimalisir anak-anak yang bolak-balik ke toilet tersebut? Yang pertama untuk anak yang sering bolak-balik ke toilet, mengingatkan kembali untuk menjaga kesehatannya. Kemudian juga mungkin saya harus berbicara ke orang tuanya agar memperhatikan makanannya, apalagi kalau menjelang besok ke sekolah gitu. Jangan sampai makan-makan yang sembarangan atau jajan yang pedas-pedas lah. Kemudian yang kedua mungkin saya akan mengingatkan anak yang tadi ketinggalan pensil itu, di keyakinan kelas sudah dicantum tentang kedisiplinan belajar. Nah berarti sebelumnya anak tersebut harus ingat apa yang harus dipersiapkan besok dan tulisan lengkap. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan rencana-rencana Ibu ya, diantaranya adalah berkolaborasi dengan orang tua dan mengatakan segala macam kepada anak-anak. Kira-kira Bu, siapa yang Ibu temukan untuk mendukung rencana aksi Ibu tersebut? Yang mendukung rencana saya, yang pertama terus terang berarti kan anak-anak harus siap dengan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan tadi, dengan menggunakan kepada anak-anak. Kemudian juga saya minta berkonsultasi dengan rekan sejauh saya, dengan Pak Eka. Kemudian juga pasti saya tetap berkolaborasi dengan orang tua untuk bisa memahami. Bagus sekali ya Bu ya, kalau begitu. Kira-kira Bu, tanggung jawab Ibu pada saat rencana-rencana itu Ibu lakukan ke depannya? Ya, saya akan terus menerus berkontinu ya agar masalah ini tidak terulang lagi, dan anak-anak tetap untuk patuh ya, ingat pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya, berarti sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya ya Bu ya? Iya. Ya, kalau begitu Bu Sri, jangan lupa nanti ditulis pada buku supervisi ya Bu ya, tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Iya. Dan kalau beritahu saya kemajuannya, barangkali nanti anak-anak bagaimana atau lebih baik lagi ke depannya ya. Iya. Sukses terus untuk Bu Sri Triani Iya. kalau begitu. Terima Selamat kasih ya Bu. Bu. Iya, terima kasih Bu. Setelah pembicaraan itu saya nostalgia. Alhamdulillah begitu. Ya, saya juga berharap Ibu menemukan solusi dan rasa lega tadi. Iya. Nah, kalau begitu Bu, apakah Terima sudah kasih cukup? ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Sri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu David. Ya, bisa duduk nih Bu. Iya Bu. Iya, bagaimana Bu coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu lancar.
tadi. Wah, alhamdulillah sekali. Saya senang sekali mendengarnya ya, Bu. Oh iya, Bu, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Oke, saya tadi sudah melakukan percakapan dengan alur kita ya, yang di dalamnya itu kan ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oh iya betul. Nah baik nih Bu Titi, Bu Sri. Tadi salah lagi nanti dipotong. Ya, Oh baik. begitu, baik Bu Sri. Ini kan saya sudah mencatat ya Bu ya hasil observasi saya. Jadi Ibu tadi sudah sesuai dengan alur kita pada saat proses coaching dan ada beberapa catatan ketika saya amati nih Bu. Ya. Nah catatan ini Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah mengidentifikasi coaching, sudah mengarahkan rencana aksi, dan juga membantu menemukan rasa tanggung jawab coaching agar rencana aksi yang dilaksanakan coaching berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah mengamati percakapan Ibu, ya, bahwa Ibu sudah fokus nih terhadap coaching. Artinya ada kehadiran penuh dari Ibu. Karena Ibu sudah bisa mendengarkan aktif itu dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Sudah bagus Bu kegiatan coaching yang Ibu laksanakan hari ini. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lebih baik lagi ya Bu pada coaching yang berikutnya. Oh iya maaf Bu, ada satu pertanyaan lagi boleh? Ya boleh Bu. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang alur kita yang tidak untuk melakukan coaching berikutnya sehingga menjadi lebih baik lagi. Wah bagus sekali Bu.